Apakah penganiayaan pada kekristenan dalam sejarah membuat iman kekristenan mati? Apakah latar belakang Tuhan mendirikan gereja? Mengapakah orang Kristen harus aktif memberitakan Injil? Saksikan penjelasan yang alkitabiah dari Gembala Are Elilaya. Kembali bersama dengan saya, Gembala Are. Salam kenal, salam damai di dalam Kristus Yesus ya. Saat ini saya ingin berbagi satu hal yang menarik yang menurut saya ini perlu saya sampaikan dari sudut pandang saya setelah mempelajari Alkitab dan juga mempelajari sejarah, bahwa Kaisar Konstantin itu bukan utusan Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Kaisar Konstantin itu justru adalah titisan daripada si jahat untuk merusak kekristenan. Ya, titisan dari si jahat untuk merusak kekristenan. Dalam sejarah kalau kita baca Alkitab yang ditulis oleh Lukas, kita tahu persis bagaimana jemaat itu berdiri, itu ditolak, dianiaya, dimusuhi oleh orang Yahudi, orang Yunani, dan juga Romawi. Mengapa? Karena kekristenan itu begitu aktifnya memberitakan Injil supaya orang-orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka tidak binasa. Tentu iblis tidak akan mau kehilangan anggotanya, ya. Dan kita tahu persis ya bahwa Kristen itu mendapatkan penolakan yang luar biasa, dan penolakan itu akhirnya menghasilkan penganiayaan, pembunuhan, pembantaian yang terjadi. Dan yang paling terasa pada saat itu sekitar tahun 60-an ya, 65-an, Kaisar Nero membakar kota Roma, lalu menuduh orang Kristen melakukannya. Nah, bayangkan Kaisar Roma begitu geramnya terhadap kekristenan, iblis memakainya untuk menganiaya kekristenan. Tetapi apa yang diperolehnya, saudara? Apakah kekristenan itu mati? Ternyata tidak, saudara. Justru penganiayaan itu menyebabkan iman Kristiani itu menjadi pure, menjadi murni seperti itu. Pada saat itu ketahuan atau nyata siapa yang beriman palsu dan siapa yang tidak. Tentu pada saat itu orang-orang yang sudah dilahirkan kembali itu tidak takut kalau mereka mengalami kematian ataupun penganiayaan. Iman mereka tidak menjadi goyah hanya karena ancaman pembunuhan. Stefanus itu sudah menjadi contoh yang kita dapat pelajari di dalam Alkitab. Mereka tidak gentar untuk menghadapi kematian. Dan mereka menjadi contoh bagi jemaat berikutnya, bahwa mereka harus setia. Dan kematian itu tidak menyebabkan mereka kehilangan yang namanya keselamatan. Justru melalui kematian itu adalah tahap awal di mana mereka akan menikmati hidup kekal di sorga. Saudara-saudara, kita perhatikan di mana negara saat itu betul-betul melakukan persekusi terhadap kekristenan. Dan itu sebetulnya ada aktor di baliknya. Siapa? Adalah iblis, saudara. Iblis ingin tiang penopang dan dasar kebenaran itu mati, lenyap. Iblis mau semua manusia itu binasa. Tapi Tuhan tidak mau. Oleh sebab itulah Tuhan mendirikan gereja sebagai institusi yang menggantikan posisi bangsa Israel sebagai pemberita kebenaran. Bangsa Israel dulu Tuhan dirikan untuk memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa bahwasanya juru selamat yang dijanjikan kepada Adam itu akan lahir dari bangsa mereka.
Dan siapapun yang ingin memperoleh hidup kekal di sorga, maka harus beriman kepada Sang Juru Selamat itu. Dan Juru Selamat itu nanti akan datang dalam rupa manusia untuk menerima hukuman, menggantikan manusia dihukumkan di neraka. Dan ketika Sang Juru Selamat datang, bangsa Israel tidak menerimanya. Maka mereka menolaknya dan mereka bersekongkol kerjasama dengan pemerintah. Pada saat itu ada Herodes dan ada juga yang namanya Pilatus sebagai gubernur pada saat itu yang merealisasikan keinginan daripada bangsa Israel untuk menyalibkan Mesias mereka. Akhirnya Mesias itu dihukum, saudara, disalibkan, mati begitu ya. Dan memang, saudara, tanpa bangsa Israel menyerahkan Mesias kepada Pilatus, memang juru selamat itu, yaitu Mesias, pasti akan mengalami yang namanya penghukuman. Tetapi tidak harus melalui inisiatif daripada bangsa Israel. Ya, sebab memang penghukuman terhadap sang juru selamat itu sudah dijanjikan sejak Adam jatuh dalam dosa. Ya, jadi penghukuman terhadap Mesias itu sudah dijanjikan sejak Adam jatuh dalam dosa. Jadi sejak itu Tuhan berjanji akan mengutus juru selamat kepada Adam, dan sebagai bentuk kepercayaan mereka kepada janji itu, maka mereka harus menyembelih seekor domba atau hewan yang dijadikan kurban untuk menggantikan mereka dihukum neraka. Dan sebetulnya itu adalah gambaran daripada sang juru selamat yang akan datang, yang akan mati menggantikan hukuman manusia di neraka. Jadi domba itu sama sekali bukanlah hewan yang bisa menggantikan manusia dihukumkan di neraka, sama sekali tidak. Tetapi yang digambarkan oleh domba itulah yang akan menggantikan manusia dihukumkan di neraka, yaitu juru selamat. Nah, juru selamat datang, mereka menolaknya. Akhirnya Tuhan mendirikan gereja. Ya, Tuhan mendirikan gereja untuk menggantikan posisi bangsa Israel sebagai pemberita kebenaran ke seluruh dunia dengan sistem yang berbeda. Kalau Israel itu didirikan Tuhan dengan memakai sistem teokrasi, ya mulai dari Musa, ya zamannya Musa sampai Yohanes tampil, itu adalah masa di mana Tuhan menetapkan di situ masa pemerintahan teokrasi, ya, atau sacral society, begitu. Sebuah pemerintahan di mana agama dengan negara itu disatukan. Setiap masyarakat atau rakyat itu adalah bagian daripada agama itu. Dan tidak boleh ada agama lain yang muncul selain daripada agama negara pada saat itu. Dan sebenarnya ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Sang Juru datang ke dalam dunia, dia ingin menggenapi dua hal. Yang pertama, janjinya kepada Adam, dia akan mati menggantikan Adam dan keturunannya dihukumkan neraka. Dan yang kedua, menepati janjinya kepada Daud, bahwasanya ia akan mengokohkan kerajaannya. Tetapi janji yang kedua, yang itu kepada Daud, itu ditunda, ya, bukan dibatalkan, ditunda. Ya, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ke-6, para murid masih mengharapkan dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mendirikan kerajaan bagi Israel. Dan Tuhan berkata, masa dan waktunya itu bukan urusanmu. Artinya bukan dibatalkan, tapi ditunda, gitu ya. Nah, jadi karena Tuhan mendirikan sebuah gereja, yaitu institusi pemberita kebenaran menggantikan bangsa Israel yang terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa, maka sistemnya berbeda. Tidak lagi menerapkan sistem sacral society, di mana agama dengan negara disatukan, tetapi sudah menjadi sistem civil society, di mana agama dengan negara itu dipisahkan. Nah, dan itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula, memisahkan diri dari pemerintahan. Sebab orang-orang Kristen tahu, orang lahir baru tahu, jikalau negara terlibat dalam urusan masalah keimanan, itu akan sangat berbahaya dan itu sangat negatif bagi pertumbuhan kekristenan. Ya, mengapa, saudara? Karena iblis akan mudah memakai pemimpin itu atau memakai negara untuk melakukan penganiayaan yang dianggap bertentangan dengan asas kepercayaan. Dan itu terjadi, saudara. Ya. Nah, itu sebab bisa katakan tadi bahwa Kaisar Konstantin
adalah kaisar titisan iblis yang merusak kekristenan. Kalau kita lihat sejarah, Bapak Ibu, kekristenan itu murni dikarenakan mereka teraniaya. Iman mereka itu murni dikarenakan mereka tidak tercampur dengan negara. Ya, sehingga orang-orang yang dipilih menjadi gembala itu adalah karena keputusan jemaat, bukan karena keputusan ada pimpinan tertinggi, sama sekali tidak. Ya, jadi logikanya kalau misalnya ada seorang yang dipercaya memimpin 1000 gereja, maka iblis gampang menyesatkannya. Iblis hanya perlu menyesatkan pimpinannya, maka 1000 gereja yang dibawahinya itu akan tersesat dengan mudah. Tetapi kalau semua gereja itu misalnya memakai sistem independen, di mana tiap-tiap jemaat lokal itu berdiri sendiri, bertanggung jawab kepada Tuhan, maka iblis akan mengalami kesulitan untuk menyesatkan gereja. Untuk menyesatkan 1000 gereja, maka ia harus menyesatkan 1000 gembala. Tentu itu pekerjaan yang sulit untuk dikerjakannya. Tetapi jikalau misalnya sebuah gereja itu ada dalam satu wadah besar, dan dia bisa mengontrolnya, maka itu adalah cara yang paling efektif untuk merusak kekristenan. Yang memakai sistem sinode atau memakai sistem hierarki. Dia tinggal sesatkan pimpinan tertinggi, ya, atau para pengurus-pengurus di atas begitu, maka semua akan tersesat. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Nah, itulah sebabnya saya berkesimpulan bahwa Konstantin itu adalah titisan dari iblis untuk merusak kekristenan. Mengapa saya katakan demikian? Hampir 200 tahun 200 tahun setelah kekristenan berdiri, itu mengalami penganiayaan yang sungguh luar biasa. Ada digoreng, dibakar, ya, dikasih menjadi makanan binatang, dipenjara, ya, mengalami banyak sekali penganiayaan, penderitaan yang sungguh-sungguh miris dan mengerikan, Bapak Ibu. Dan yang membuat iblis itu menjadi makin beringas dan dia makin penasaran adalah orang Kristen tidak menjadi berkurang. Kekristenan itu malah bertumbuh luar biasa. Kekristenan itu malah semakin murni. Karena memang dengan adanya penganiayaan, maka kekristenan itu akan semakin murni. Iblis tentu akan mengubah strateginya. Dari menganiaya, maka dia mengambil strategi masuk ke dalamnya. Itu sama seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka yang ingin merusak sebuah negara. Mereka akan mengutus yang namanya spionase ataupun mata-mata begitu. Supaya bisa mereka menghancurkan negara itu dari dalam. Demikian juga strategi dipakai iblis tentunya. Untuk merusak kekristenan itu dia harus ada di dalam. Bahkan bila perlu dia memegang pimpinan tertinggi. Konstantin itu menjadi kaisar pada tahun 303 sesudah Masehi. Dan dia mengumumkan bahwa agama Kristen menjadi agama negara. Dan sejak saat itu, Bapak Ibu, ya, sejak saat itu kekristenan sepertinya mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Padahal itu sebetulnya adalah trik iblis. Bagaimana Kristen itu masuk perangkapnya. Pada tahun 313, ia membuat namanya Edict of Milan, di mana di situ ada catatan mengatakan bahwa orang Kristen berhak ya memperoleh kembali hartanya yang sudah dirampas oleh kekaisaran Roma. Dan itu membuat Kristen itu semakin secara ekonomi bagus, begitu ya. Tetapi itu adalah perangkap, saudara. Perangkap, di mana Konstantin itu adalah orang yang belum pernah dilahirkan kembali, tetapi menjadi Kristen. Ya, belum dilahirkan kembali, tetapi sudah menjadi Kristen. Dan ini sangat berbahaya. Dan sejak itu, kekristenan itu di Roma itu semakin besar karena pengaruh daripada kaisar. Dan apa yang dikatakan kaisar itu pasti mereka akan lakukan. Dalam catatan sejarah, kaisar ini pernah menghukum mati putranya yang bernama Flavius, ya. Flavius Crispus. Ya.
pernah dihukum mati. Bahkan istrinya sendiri yang bernama Flavia Maxima itu dihukum mati dengan dimasukkan ke dalam air mendidih hidup-hidup, saudara. Tentu orang Kristen mengetahui cerita itu, mengetahui kisah itu. Artinya kaisar itu memiliki otoritas untuk melakukan apapun. Sehingga ketika dia mulai masuk di dalam gereja, orang pasti akan mendengarkan dia. Ya, pasti mendengar. Dan akibat daripada kaisar itu menjadi Kristen, maka gereja Roma itu menjadi gereja yang sangat besar begitu. Dan akhirnya itu menjadi pusat daripada kepausan. Ya, jadi sebelum Sylvester yang menjadi penatua pada saat itu, yang menjadi paus pada saat itu yang pertama. Sebelumnya tidak ada yang namanya jabatan kepausan. Belum ada. Kita tidak dapatkan catatan dalam Alkitab, gitu ya. Tidak ada. Tetapi itu ada setelah Konstantin, ya. Setelah Konstantin menjadi kaisar dan jemaat di sana bertumbuh luar biasa, tanda kutip. Kan ada begitu banyak orang yang belum dilahirkan kembali atau tidak dilahirkan kembali sama sekali, itu menjadi Kristen. Dulu orang-orang yang menganiaya kekristenan itu berganti baju menjadi Kristen tanpa pertobatan. Mengapa? Karena kaisar sudah menyatakan diri sebagai Kristen dan mereka tahu persis kalau agama daripada kaisar itu ditolak, ditentang dan tidak diikuti, tentu mereka akan mendapatkan masalah ataupun musibah. Akhirnya banyak orang yang dulunya membenci kekristenan itu beramai-ramai menjadi Kristen. Tetapi bukan karena mereka mengerti kebenaran. Ya, bukan, saudara. Tetapi karena mereka ingin mencari aman. Dan kita harus tahu pada saat itu Alkitab belum dimiliki oleh setiap orang. Seperti kita hari ini. Alkitab kita ada di tangan kita, ada di handphone, ada di laptop, ada di lemari. Ya, itu lengkap perjanjian lama, perjanjian baru. Pada masa itu tidak. Itu ada di gulungan papirus ataupun di gulungan kulit yang memang tidak sembarang orang bisa punya. Karena untuk penulisannya ataupun sangat mahal sekali. Ya. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Dengan digabungkannya agama dengan negara pada masa Konstantin, menyebabkan kekristenan itu bukan lagi menjadi institusi pemberita kebenaran, tetapi sudah mulai menjadi institusi yang menjadi hakim. Dan sejak itu Bapak Ibu, orang tidak boleh mengkritik gereja yang ada di Roma. Dan gereja di Roma itu sudah seperti menjadi kekaisaran. Jadi 11-12 jadinya. Dan sejak itu, setiap ada pendapat yang berbeda dengan gereja yang didirikan oleh kekaisaran, itu mendapatkan penganiayaan. Ya, mendapatkan penganiayaan. Dan itu berlangsung selama 1000 tahun. Dan sejarah mencatat itu menjadi sebuah catatan yang disebut itu namanya Dark Ages. Ya, masa kegelapan. Ada yang lebih ekstrim mengatakan itu adalah milenium Satan. Ya, itu sangat mengerikan. Di mana kekristenan itu yang dulunya dianiaya oleh negara, ya, kekaisaran pada saat itu. Nah, ini berbalik, di mana gereja melakukan penganiayaan, persekusi terhadap orang-orang yang mengkritik begitu. Itu kita kenal dengan namanya Inquisition. Ya, sebuah pengadilan yang dilakukan oleh gereja untuk menghakimi mereka-mereka yang dianggap menyimpang. Dan itu bisa mendapatkan hukuman mati. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, jangan kamu mencabut lalang itu. Sebab nanti kamu bisa salah cabut. Tuhan tidak menghendaki gereja menjadi hakim untuk menghukum orang yang berbeda pendapat. Sama sekali Tuhan tidak menghendaki demikian. Tuhan menghendaki gereja itu memberitakan Injil. Siapa yang menerimanya, dia akan selamat. Siapa yang tidak, maka dia akan dihukum oleh Tuhan.
Jadi oleh karena itu, sangat tidak masuk akal kalau kaisar itu menjadi berkat bagi gereja. Kesimpulan saya bahwa Kaisar Konstantin itu adalah malapetaka bagi kekristenan. Malapetaka bagi kekristenan. Sebab sejak ia menjadi kaisar dan menyatakan diri sebagai Kristen dan menjadikan Kristen menjadi agama negara, maka agama dengan negara disatukan. Dan sejak itu terjadi penyimpangan dan kesesatan. Ada banyak orang yang tidak bertobat dibaptis. Ya, ada banyak orang tidak bertobat dibaptis, tidak lahir baru dibaptis. Dan bahkan orang-orang yang belum bisa dimintai pertanggungjawab untuk bertobat dan percaya, itu dibaptis oleh gereja. Seperti bayi yang belum bisa dituntut untuk bertobat dan percaya, itu dibaptis oleh gereja. Dan itu mengakibatkan kekristenan tanpa pertobatan, tanpa lahir baru. Jadi itu adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh kekristenan, yang diterima oleh kekristenan, sehingga menyebabkan kesesatan yang amat luar biasa. Kesalahan pertama adalah menggabungkan negara dengan gereja, atau gereja bergabung dengan negara. Itu kesalahan fatal. Tuhan tidak pernah menghendaki itu. Tuhan mau gereja itu khusus mengurusi masalah penginjilan. Yang kedua adalah membaptis mereka yang tidak dilahirkan kembali. Bahkan mereka membaptis orang yang belum bisa merespon untuk bertobat dan percaya, yaitu bayi. Itu kesalahan fatal yang menyebabkan gereja itu tersesat. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, selidikilah dan ujilah apakah ajaran yang engkau terima itu sesuai dengan Alkitab atau sesuai dengan tradisi gereja yang tidak pernah diajarkan oleh Alkitab. Sebab kita semua harus mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan dituntut. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya paparan ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.